Kehidupan dengan Alam, Salam Agroforestry. Universitas Gadjah Mada melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terus melakukan inovasi pengabdian kepada masyarakat. Pada tahun 2014 ini mengembangkan teknologi tepat guna yang salah satunya adalah dengan judul Akselerasi Hasil Penelitian Agroforestry untuk Pengembangan Ekowisata Gunung Api Purba Langgeran Gunung Kidul. Kegiatan ini didasarkan atas kerjasama yang sudah terjalin antara Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada melalui Laboratorium Silvicultur dan Agroforestry yang pada tahun 2003 membangun demonstrasi plot dengan komoditas tanaman kehutanan. Kegiatan kerjasama ini terus dilanjutkan yang akhirnya kita mendokumentasikan semua praktek agroforestry yang ada di Langgeran ini dengan berbasis pada riset, baik itu untuk penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Sudah ada sekitar 20-an mahasiswa yang lulus dari Fakultas Kehutanan dengan mengambil skripsi di Langgeran ini. Dengan demikian ada 20-an sarjana kehutanan lulusan UGM sekaligus lulusan dari Langgeran. Teknologi tepat guna dari LPPN UGM ini didasarkan dalam rangka upaya untuk mendorong ekowisata Gunung Api Purba yang prospektif, yang berbasis pada hasil riset, sehingga terus-menerus semakin atraktif dan menjadi daya tarik ekowisata di Langgeran ini. Kita ketahui bersama bahwa perkembangan Gunung Api Purba menjadi ikon baru bagi ekowisata di Gunung Kidul, Yogyakarta, dan bahkan Indonesia. Atas dasar inilah maka perkembangan hasil riset agroforestry di Langgeran coba untuk disinergikan, dipadukan dalam upaya mendukung ekowisata yang atraktif dan prospektif. Adapun hasil penelitian agroforestry di Langgeran yang menjadi rujukan di dalam penelitian agroforestry yaitu konstruksi pola agroforestry, yaitu agroforestry awal, agroforestry pertengahan, dan agroforestry lanjut. Ini semua hasil dari penelitian di Langgeran. Atas dasar ini maka ternyata klasifikasi agroforestry ini menjadi rujukan penelitian-penelitian agroforestry di Indonesia dan bahkan dirujuk oleh beberapa riset di luar negeri. Selain penelitian juga dikembangkan KKN tematik pada tahun 2006 dengan mengambil tema Cendana untuk Sekolah, dan selanjutnya juga dikembangkan Laboratorium Lapangan Agroforestry pada tahun 2013 kemarin. Atas dasar inilah kita berharap bahwa agroforestry yang berkembang di Langgeran ini terus bersinergi dengan pengelolaan ekowisata Gunung Api Purba. Dengan demikian, sinergi ini akan semakin memantapkan, semakin menumbuh kembangkan harmoni kehidupan dengan alam. Salam harmoni kehidupan dengan alam, salam agroforestry. Ini adalah salah satu sampel dari hutan desa Langgeran yang awalnya hutan di Langgeran ini tidak semudah yang kita bayangkan. Yang pada saat itu sebelum tahun 60-an wilayah desa Langgeran ini adalah merupakan suatu kawasan yang kering kerontang terbuka, yang pada saat itu budaya masyarakat tani kita adalah petani pangan. Tapi setelah mengetahui hasil-hasil dan mengikuti perkembangan ini, masyarakat kami berusaha merubah pola tanam dari tanaman pangan menjadi tanaman hutan. Kenapa seperti itu? Kan itu dengan alasan karena hutan adalah merupakan kebutuhan bagi warga masyarakat di Langgeran, itu merupakan kebutuhan hidup kita bersama, dan itu adalah merupakan suatu bank keluarga. Yang awalnya seperti di lokasi ini dulu awal mulanya ini sistem tanamnya adalah secara teras-teras, sistem teras. Nah, setelah lama-kelamaan hasil di sela-sela tanaman kayu ini tidak berproduksi sehingga menuju ke arah agroforestry atau full tree seperti ini. Nah, ini dengan alasan selain produksinya ini lebih meningkat,
termasuk pengolahan tanahnya ini lebih mudah kalau sudah menjadi hutan seperti ini. Dan termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah masa depan daripada hutan ini adalah melestarikan lingkungan. Dan untuk menjaga kelestarian lingkungan termasuk masalah penahanan air, termasuk kesuburan tanahnya. Karena hutan ini adalah merupakan paru-paru dari dunia. Sehingga boleh kami katakan untuk wilayah Desa Ngelanggeran ini semua warga masyarakat ini memiliki yang namanya hutan. Dan di sini adalah hutan murni. Dengan keberhasilan hutan seperti ini ditunjang daripada kegiatan dari Fakultas Kehutanan UGM yang pada saat itu diawali tahun 2003. Ini mengadakan plot-plot yang ada di Desa Ngelanggeran ini. Sehingga dengan adanya plot-plot yang disampaikan ini menjadi motivasi daripada warga masyarakat Desa Ngelanggeran ini. Dan perlu kami sampaikan dengan keberhasilannya hutan ini boleh kami sampaikan perumahan di Desa Ngelanggeran. Ini boleh kami sampaikan ini 90% ini sudah rumah layak huni, dalam arti memenuhi target kesehatan. Ini berkas daripada hasil hutan yang ada di Desa Ngelanggeran. Sehingga hutan wilayah di Desa Ngelanggeran ini mendapatkan nilai ini maju lomba pada tahun 2001. Ini mendapat kejuaraan nomor 2 tingkat nasional. Itulah yang menjadi motivasi warga masyarakat Ngelanggeran dan mendorong warga masyarakat Ngelanggeran. Sehingga sampai saat ini masalah hutan di wilayah Desa Ngelanggeran ini bagi petani ini sudah tidak perlu diberikan motivasi, diberikan ajaan dan lain sebagainya. Karena ini sudah menjadi kebutuhan bagi warga masyarakat di Desa Ngelanggeran ini. Saya kira itu sekedar sekilas riwayat hutan yang ada di Desa Ngelanggeran. Alam harmoni kehidupan dengan alam, salam agroforestry. Agroforestry merupakan satu sistem pengelolaan lahan yang memadukan komponen pohon dan tanaman semusim di dalam ruang dan waktu yang sama. Dari konstruksi pola agroforestry di Ngelanggeran ini dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu agroforestry awal, agroforestry pertengahan, dan agroforestry lanjut. Ini salah satu contoh dari agroforestry lanjut, yang dari fase agroforestry pertengahan dilakukan enrichment planting atau pengkayaan dengan tanaman kehutanan, yang untuk akhirnya agroforestry lanjut adalah hutan tanaman campur. Dari ini kita bisa mengetahui bahwa agroforestry yang berkembang di Ngelanggeran ini seperti miniatur hutan alam. Artinya dari stratifikasi tajuk yang ada terjadi berbagai layer, dan dari segi komponen penyusun terdapat berbagai jenis dan berbagai umur. Dengan demikian agroforestry lanjut ini terjadi, yaitu sistem hutan tanamannya adalah tanaman campur umur dan campur jenis. Dengan pengembangan agroforestry yang seperti ini, maka menjadi sangat ideal bahwa pengembangan pohon di luar hutan atau yang dikenal dengan TOF, Trees Outside Forest, itu menjadi andalan untuk keseimbangan alam, bahwa hutan atau pohon di luar hutan itu menjadi promising ke depan, baik itu untuk menjaga ekosistem maupun juga untuk menjaga kehidupan bagi masyarakat atau petani di hutan rakyat. Dengan demikian, prospek agroforestry ke depan itu sangat menjanjikan dengan berbasis pada pohon. Pohon ini menjadi ATM hijau yang setiap waktu petani bisa mengambil atau memanen berdasarkan kebutuhannya. Dengan demikian, mode panen yang dikembangkan adalah sistem tebang pucuk. Ya, selamat datang di kebun durian di Desa Ngelanggeran, ini tepatnya pemilik Pak Pagiran. Ini jenis durian ini adalah jenis durian montong. Pada saat itu saya tidak sengaja milih jenis itu, tapi saya cuma beli dari pedagang bibit durian dan saya beli. Ternyata saya tanam sampai sekarang. Ini saya tanam mulai tahun 2006. Sekarang 2014. Ini umur 9 tahun. Ini sudah beberapa kali buah.
Dan ini setelah kita mengetahui buah dari durian ini, memang ini sangat-sangat menjanjikan. Buahnya ini terlalu besar, ya kalau ditimbang itu kurang lebih itu satu buah itu ada 5-6 kilo. Termasuk buah dagingnya, dan daging buah itu sendiri itu sangat-sangat tebal. Dan biji dari buah itu kecil. Yang namanya punggi itu kecil. Tapi ini masalah durian seperti ini dengan adanya durian ini saya sempat didatangi dari wartawan, menanyakan bagaimana proses penanaman dan lain sebagainya, sehingga ini kemungkinan sudah sampai ke kemana-mana masalah produk durian ini. Tapi kesemuanya itu ya harus melalui proses pemeliharaan, pemupukan dan lain sebagainya. Masalah pemupukan di sini karena ini sifatnya tanaman tumpang sari. Ini selain ikut-ikutan tanaman yang kita tanam di lokasi, juga ini saya pupuk secara khusus. Dan termasuk perawatannya ini juga harus diperhatikan. Diperhatikan karena banyak sekali ini serang-serangan hama yang menyerang pada tanaman durian. Contohnya seperti ini. Ini adalah awalnya penggerek batang yang namanya lanolan. Dan saya basmi dengan saya sumbat ini. Saya kasih obat, disumbatkan sini, ternyata bisa berhasil. Terus pemasaran durian untuk musim panen yang kemarin, ini satu batang ini yang bisa kita pasarkan, yang produksi itu ada sejumlah 144 buah. Harga minimal per buah itu 80.000. Itu bisa dihitung berapa hasilnya. Nah, karena ini masalah durian ini merupakan tanaman andalan di wilayah Desa Ngelanggeran ini, ternyata juga ini bukan tanaman yang jangka panjang. Ternyata kurang lebih 9 tahun sudah boleh dikatakan buah yang agung. Dan untuk lokasi kami ini yang ada seluas 3.250 meter, ini saya selalu berusaha untuk mengembangkan tanaman durian ini. Tapi belum bisa berhasil yang seperti yang sekarang sudah produksi ini. Dan ini memang sengaja lokasi saya ini saya peruntukkan untuk tanaman pangan dan perkebunan. Ini jenis tanaman yang ada di sini, ini cuma ada tanaman kelapa, ada tanaman durian, rambutan dan pete. Kebetulan pada saat ini meskipun musim kemarau, ini pete bisa berhasil buah, kelapa bisa berhasil buah, durian juga mulai akan berbuah. Nah, ini sebagai usaha kami di dalam pola tanam yang istilahnya pola tanam tumpang sari di wilayah Desa Ngelanggeran ini. Dan ini nanti setelah musim hujan, lokasi ini kami juga masih bisa menanam tanaman pangan. Dan untuk itu kami mohon siapa saja yang ingin membuktikan, yang ingin merasakan durian montong yang ada di tempat saya, saat-saat musim itu panen bisa datang ke sini dan bisa mencicipi durian yang ada di Desa Ngelanggeran. Ini satu-satunya adalah suatu unggulan durian yang ada di Ngelanggeran. Ini tanaman pete. Ini juga tidak kalah pentingnya dengan tanaman-tanaman lain, karena dia mau berbuah itu pada saat musim-musim kemarau. Dan dia kalau kena hujan, malah produksinya berkurang, tidak bisa menjadi buah seperti ini. Maka untuk petani di Ngelanggeran ini bermacam-macam jenis tanaman, menyesuaikan dengan sifat dari tanaman itu, sehingga sepanjang tahun ini bisa menghasilkan. Ternyata tanaman pete ini untuk satu tangkai ini kalau dijual ini tidak kurang dari 2.500 rupiah. Ini kalau sudah masuk ke rumah makan bisa mencapai 5.000. Ini bisa dihitung berapa hasilnya. Maka di sini masalah petani yang ada di wilayah Desa Ngelanggeran ini selalu berusaha untuk menanam yang berproduksi tinggi, yang itu bisa dikatakan petani itu dengan sistem agrobisnis. Jadi dia menanam harus bisa menghasilkan uang dengan adanya berbagai komoditas tanaman yang menjadi tanaman unggulan.
hasil hutan dari Agroforestry Ngangran yang di sini awalnya dari petani dan di sini sudah dibeli oleh pedagang-pedagang yang ada di Desa Ngangran, selanjutnya ditampung di tempat ini. Dan ini ada bermacam-macam jenis kayu yang seperti kita sampaikan, ini adalah namanya kayu sonokeling. Ini untuk wilayah Desa Ngangran ini merupakan suatu tanaman yang berkelas. Sebetulnya awal yang sebenarnya kelas yang pertama adalah kayu jati, kemudian turun menjadi kayu sono ini menjadi kelas. Selain itu, ini yang selain kayu sono, ini ada kayu mahoni. Ini merupakan semua hasil dari hasil hutan yang ada di wilayah Desa Ngangran. Dan ini hasil dari hutan rakyat murni yang ada di Desa Ngangran. Selanjutnya masyarakat ini sudah menyadari untuk membuat hutan karena hasil hutan adalah merupakan suatu kebutuhan pokok dari warga masyarakat dan itu merupakan ATM bagi warga masyarakat. Dan selanjutnya masalah penjualan kayu ini untuk wilayah Desa Ngangran ini tidak sulit karena secara umum kita memasarkan hasil hutan ini jual di lokasi, dibeli oleh pedagang, lalu dikumpulkan di TPK ini. Dan nanti secara realnya nanti bisa kita lihat di lokasi hutan, di sentra hutan yang ada di wilayah Desa Ngangran ini. Dan di sini yang perlu kami sampaikan, ini adalah suatu tempat penampungan kayu produksi dari Ngangran yang dibeli oleh pedagang-pedagang di Desa Ngangran. Harmoni kehidupan dengan alam salam agroforestry. Ini merupakan TPK yang merupakan tempat penimbunan kayu hasil dari sistem agroforestry di Ngangran. TPK ini merupakan satu tempat untuk legalisasi kayu. Dengan demikian, semua kayu yang beredar di Ngangran itu semuanya adalah legal. Dan oleh karena itu merupakan bagian dari budaya menanam dan sekaligus budaya memanen. Selamat datang di tempat pengolahan limbah hasil hutan. Yang ini yang dinamakan pembuatan areng. Yang ini digunakan sebagai areng ini seperti ini. Ini adalah limbah dari hasil hutan yang tidak bisa dijual secara gelondong. Contohnya seperti ini, awalnya ini cuma limbah yang dari potongan-potongan yang ditentukan oleh pedagang dan ini tidak dimanfaatkan oleh pedagang. Terus diproses menjadi areng yang hasilnya seperti ini. Tapi ini memerlukan suatu teknis yang harus dikuasai oleh pembuat areng. Kenapa? Kayu seperti ini kok bisa menjadi ini tidak menjadi abu. Nah ini karena di sini nanti setelah ditata rapi, ditutup dengan yang namanya ini adalah ditutup sampah, nanti langsung dikasih api dan ditimbun dengan tanah yang sudah menjadi abu seperti ini. Nah, untuk menjaga jangan sampai ini habis dimakan api, ini tidak harus sampai bocor penutupan pembuatan areng ini. Jadi harus selalu rapat. Jadi ini cuma terjadinya seperti ini cuma istilahnya ini sentuhan-sentuhan panas dari lingkungan kayu itu sendiri dan bisa menjadi seperti ini. Nah, untuk masalah areng ini bukan berarti ini nilainya rendah, ini nilai jualnya juga tinggi. Seperti yang telah terjadi seperti ini, satu karung itu bisa 70.000 sampai 75.000. Itu pembeli dari pedagang, penjual dari proses pembuatan areng. Belum nanti bagi yang mengambil di tempat ini masih dijual lagi, masih banyak keuntungannya ini. Jadi sistemnya di sini pembuatan areng ini dari pembuat areng dijual ke pembeli areng burungan, nanti diecer oleh pedagang itu sampai di pemasaran akhir. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Masalah sisa kayu dari saking hutan ini kok dipun damel areng. Nah, areng ini kok
jualipun lebih menapa lebih hinggil daripada dijual goprak ngoten lho Mas ini. Lah menika nggih namung saged kula ngaturaken ngaten menika dados menika sedaya namung limbah saking menapa sisa-sisa areng sing kajeng sing boten saged dipun jual menika saged dipun damel areng ngaten menika. Lajeng sak menika upaminipun masalah regi areng menika langkung inggil. Menawi sampun mangke wekdalipun Jawa, lah menika mangke lebih inggil malih ngaten. Ini sistem pengolahan kayu di sini kita jual beli ulok juga, ulok atau gelondong yang ini termasuk pengolahan untuk pemasaran yang lebih tinggi. Jadi penjualan untuk ulok dengan penggergajian hasilnya penjualan lebih tinggi yang penggergajian. Di sini penggergajian saya untuk melayani masyarakat di sekitar untuk bangunan rumah, untuk pemasaran juga masyarakat sekitar, juga ada pesanan untuk mebeler, untuk konsumen luar juga ada. Di sini saya untuk pengolahan kayu meliputi kayu macam-macam kayu untuk jenis kayu sengon atau albasia itu untuk kaso atau usuk itu untuk permintaan masyarakat, juga untuk kayu jati juga akasia, mahoni dan lain-lain itu juga untuk permintaan masyarakat untuk pembangunan rumah. Dan sisa-sisa dari penggergajian yang tidak terpakai nanti prosesnya untuk dijadikan bahan baku arang, dan nanti selanjutnya bahan baku untuk arang juga diambil dari ranting-ranting atau batang-batang yang tidak terpakai, tidak laku dijual untuk konsumen, gunanya konsumen masyarakat, juga untuk konsumen mebeler itu yang sudah tidak terpakai itu dijadikan arang. Terus untuk penggergajian ini sendiri saya munculkan dengan inisiatif saya sendiri, juga permintaan dari masyarakat yang untuk pembuatan bahan baku perumahan gitu. Tenaga kerja yang saya kerjakan di sini sebanyak 4 sampai 6 orang untuk khusus untuk penggergajian. Sugandoko, pengelola ekowisata Gunung Api Purbang Langgrian. Nah, kami mengelola kawasan ekowisata ini sejak 1999 dan aktif di tahun 2007. Pada awalnya berawal dari kegiatan lingkungan, kemudian kami mencoba mengkoordinasi dengan teman-teman pemuda dan masyarakat sehingga mengelola aset berupa gunung seluas 48 hektar yang terdiri dari beberapa titik pemandangan view agroforestry, kemudian termasuk bentangan sawah dan juga beberapa perkebunan yang menyatu dengan kehutanan, sehingga dalam proses pengembangannya kami melakukan inovasi untuk selalu mencoba menampilkan beberapa daya tarik wisata yang ada di kawasan kami. Rintisan ini kami bangun dengan berbagai macam kegiatan yang diolah dari kegiatan outbound, kemudian live-in, belajar pertanian, belajar kebudayaan, dan juga menampilkan kreasi masyarakat mengolah hasil produk pertanian lokal menjadi makanan khas, salah satunya dodol kakao, yaitu mengolah dari perkebunan kakao menjadi dodol. Harapan ke depan kami bisa terus mengembangkan kawasan kami sesuai dengan konsep pengembangan kita adalah ekowisata berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat, sehingga alam di Desa Langgrian tetap terjaga, masyarakat tetap sejahtera dengan mengelola potensi perkebunan, hutan dan juga pemandangan di Desa Langgrian pada saat ini. Dan ini masalah peternakan, karena warga masyarakat Desa Langgrian ini 80% adalah petani. Untuk itu, untuk meningkatkan produksi baik itu di kehutanan, di pertanian, itu pertama kali harus didukung oleh peternakan, karena ternak ini adalah merupakan suatu sentra
produksi pupuk. Boleh dikatakan ini adalah suatu pupuk pusri untuk masyarakat Desa Ngelanggeran. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena semua tanaman, baik itu kehutanan, pertanian, dan perkebunan, tanpa didukung dengan adanya pupuk kandang, ini kurang berhasil. Untuk itu, maka sebagian besar warga masyarakat di Desa Ngelanggeran ini adalah di samping petani hutan, petani pangan, petani kebun, juga petani ternak. Karena ternak itu adalah merupakan suatu bank keluarga, dan ini merupakan aset bagi keluarga di wilayah Desa Ngelanggeran ini. Selanjutnya, ini masalah ternak, ini boleh kami sampaikan itu merupakan suatu penyangga utama bagi keberhasilan baik itu di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Maka dengan adanya ternak seperti ini, boleh kami sampaikan bahwa masyarakat Desa Ngelanggeran ini yang berjumlah kurang lebih ada 723 kepala keluarga, ini hampir 75% ini beternak. Karena menyadari bahwa ternak ini merupakan suatu penentu keberhasilan baik di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, maupun ini sebagai aset keluarga. Dan selain itu, karena program sekarang ini adalah petani organik, jadi tidak menggunakan bahan-bahan kimia, ini mulai kita proses menuju ke petani organik. Untuk ke depan kita, ini masalah masa depan masyarakat di Desa Ngelanggeran ini agar bisa masalah kesehatan juga terjamin dengan adanya perubahan pola pertanian yang di Desa Ngelanggeran. Yang awalnya itu masyarakat Desa Ngelanggeran ini pola taninya ini pakai pupuk kimia, tapi ini sedikit demi sedikit kita kurangi dengan adanya pupuk kimia menuju ke pupuk kompos. Dengan adanya pupuk kompos itu otomatis stoknya itu dari kita beternak, baik itu dari lembu, kambing, maupun ternak-ternak yang lain. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ini sebagai penyangga keberhasilan di wilayah Desa Ngelanggeran. Terima kasih. Wakil dari desa maupun masyarakat untuk kegiatan agroforestry di Desa Ngelanggeran sudah mantap dan sudah didukung beberapa kelompok yang ada di sini. Jadi kita sebagai pemerintah desa maupun warga masyarakat untuk agroforestry yang di Ngelanggeran cukup mantap. Dan tidak hanya itu saja, karena di sini ada suatu program dari pemerintah juga, adanya tentang penanaman durian atau kopi yang seperti saat ini kami pegang ini. Peningkatannya kopi coklat ini namanya. Ini supaya nantinya bisa bertambah ekonomi dari warga masyarakat. Nah, untuk saat ini karena tanaman coklat sudah dari tahun 85, nah ini yang lebih muda ini baru 4 tahun ini. Jadi setelah 4 tahun sudah mampu ini membuahkan hasil. Nah, kenapa kok ini ada 2 jenis bentuk, satu batang ini dari kelompok tani dibantu dengan mengenalkan atau melaksanakan sambung samping biar ada peningkatan atau bisa membedakan sambung samping itu kayak apa, bahannya yang pokok, untuk pokok dan yang samping seperti ini. Nah, untuk selanjutnya setelah di sambung samping ini tanaman baru 4 tahun, sekarang gencar-gencarnya tentang coklat memang sudah pasarnya pasar dunia, sudah diinginkan orang banyak. Jadi kita sebagai warga masyarakat ingin mengembangkan tanaman kakao yang ada di sini. Saat ini perkembangan dan kegiatan yang diadakan di pariwisata Desa Wisata Ngelanggeran semakin berkembang. Banyak sekali wisatawan yang datang dari Nusantara bahkan asing, dari kegiatan kemahasiswaan, akademisi, kemudian ada juga yang dari corporate, bahkan
dari luar negeri itu melakukan kegiatan belajar di desa kami, yaitu mereka mengamati tentang kehidupan masyarakat, tentang alam, tentang pertanian dan bahkan kebudayaan yang ada di desa kami. Jumlah pengunjung untuk saat ini kisaran dalam 1 bulan itu bisa mencapai 2.000 sampai 5.000 pengunjung. Nah, saat ini kami juga didukung dengan arah pengembangan agrowisata di kawasan Embung, yang di sana kami membangun sebuah tampungan air untuk pengairan kebun durian dan juga kelengkeng yang ada di situ, sehingga saat ini kami memang belum panen buahnya, tapi sudah panen kunjungan wisatawan yang ada di sana. Ke depan kami masih ingin berkembang lagi dengan mengajak kerjasama dengan banyak pihak, terutama akademisi yang di sana memberikan kami banyak pemahaman dan informasi, sehingga dalam proses pemanduan wisatawan kami bisa menyampaikan informasi itu menjadi daya tarik kunjungan wisatawan. Selamat datang di Ngelanggeran Mart, sebuah toko yang kita bikin, kita namai Ngelanggeran Mart, yaitu tokonya Desa Ngelanggeran. Di toko ini kami mengumpulkan produk-produk lokal dari warga masyarakat. Produk lokal itu berasal dari hasil kerajinan yang dibuat masyarakat, memanfaatkan hasil pertanian agroforestry, baik pohon, kemudian hasil perkebunan, kakao, ataupun berbagai macam hasil pertanian yang lain. Nah, di sini kami mengaitkan antara kegiatan produksi masyarakat dan juga kegiatan kepariwisataan, sehingga kami mencoba membantu masyarakat mendisplay hasil produk mereka untuk dijual kepada wisatawan. Setiap ada wisatawan rombongan yang datang akan selalu kita bawa masuk dan mereka membeli hasil oleh-olehnya di Ngelanggeran Mart. Ke depan kami akan terus mengembangkan produk hasil masyarakat sebagai upaya pemberdayaan di masyarakat. Ini adalah suatu sentra daripada produk-produk yang ada kaitannya dengan agroforestry maupun bermacam jenis tanaman yang ada di Desa Ngelanggeran. Dan setelah diadakannya Ngelanggeran ini memang sangat mendukung sekali terhadap produk-produk yang ada di Desa Ngelanggeran, karena sebagian besar yang dipasarkan di Ngelanggeran Mart ini adalah produk-produk dari hasil agroforestry yang telah dikelola oleh masyarakat Desa Ngelanggeran ini. Selain itu, setelah adanya Ngelanggeran Mart ini memang bisa membuka pintu ekonomi bagi masyarakat yang seharusnya bagi warga masyarakat kita di Ngelanggeran ini berbelanja keluar, sehingga setelah ada Ngelanggeran Mart ini sudah bisa mengurangi keborosan yang dikeluarkan oleh warga masyarakat. Kalau sebelum ada pengolahan yang ditangani oleh baik itu dari PKK maupun dari Dasawisma, ini semua produk yang ada di Desa Ngelanggeran ini dijual dengan bahan mentah. Tetapi setelah ada Ngelanggeran Mart ini ternyata bisa meningkatkan hasil yang ada di desa. Salam harmoni kehidupan, salam agroforestry. Ini salah satu produk dari agroforestry. Kayu ini menjadi satu oleh-oleh khas dari Ngelanggeran. Bentuk dari inovasi riset agroforestry dalam mendukung ekowisata Gunung Api Purba ini adalah meningkatkan something to see. Apa yang dilihat tentang panorama keindahan agroforestry di Ngelanggeran yang itu menyatu dengan Bukit Api Purba Ngelanggeran. Yang kedua, something to do. Apa yang bisa dilakukan? Salah satunya pengunjung itu bisa melakukan aksi peduli dengan lingkungan, termasuk pendidikan konservasi. Dan yang tidak kalah penting adalah something to buy. Tidak kurang pas kiranya kalau berwisata tanpa membawa oleh-oleh. Nah, dengan adanya Ngelanggeran Mart ini mampu menyiapkan, memfasilitasi oleh-oleh khas Ngelanggeran yang sekaligus menambah daya tarik wisata di Ngelanggeran. Ini kami serahkan kepada Karang Taruna di Ngelanggeran yang akan didistribusikan kepada kelompok tani, pemuda, dan menjadi sumber rujukan untuk menjelaskan wisata di Gunung Api Purba Ngelanggeran. Selain itu juga digunakan untuk pengembangan pendidikan konservasi yang selama ini banyak dikembangkan di sekitar Gunung Api Purba Ngelanggeran ini.
Selama ini kami serahkan dokumen ini kepada Ketua Karang Taruna Bukit Api Gunung Purba Langgeran. Oke, seiring perkembangan Desa Wisata Langgeran yang mengelola Gunung Api Purba, kami saat ini menjadi sebuah destinasi unggulan di Gunung Kidul, bahkan di DIY, yaitu menjadi salah satu geoset geopark di Indonesia. Di tahun 2013, kawasan kami dengan adanya potensi panorama alam, keindahan agroforestry dan juga keunikan batuan yang ada seluas 48 hektar diakui menjadi geopark nasional. Di tahun 2014 kami diusulkan ke UNESCO untuk menjadi masuk dalam jaringan geopark internasional. Tapi di tahun ini kita belum bisa lolos karena berbagai hal. Harapannya masyarakat dan juga pemerintah akan selalu bersinergi dengan akademisi untuk mengusulkan dan mengembangkan geopark yang ada di kawasan kami. Karena arah pengembangan dan juga semboyannya itu sesuai dengan keinginan dan juga harapan dari masyarakat, yaitu memuliakan warisan bumi dan mensejahterakan masyarakat setempat. Terima kasih. Harmoni kehidupan dengan alam, salam agroforestry. Kami dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, khususnya Lab Sitikultur dan Agroforestry, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Langgeran atas kerjasama selama ini, termasuk program terakhir adalah teknologi tepat guna yang difasilitasi oleh LPPM UGM. Semoga kerjasama ke depan lebih baik dan semakin jaya pengelolaan agroforestry di Langgeran. Terima kasih. Terima kasih juga kami ucapkan kepada UGM, khususnya LPPM UGM yang telah mendampingi kami, memberikan tambahan ilmu terkait agroforestry, terkait kehutanan, sehingga kami bisa berkembang bersama masyarakat, menggali potensi lokal, baik alam maupun sumber daya manusianya, sehingga Langgeran menjadi desa yang seperti ini dan dikenal menjadi salah satu desa wisata unggulan di Yogyakarta. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Fakultas Kehutanan UGM yang telah berkenan memfasilitasi petani kita di wilayah Desa Langgeran ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini bisa menjadikan motivasi bagi warga masyarakat Desa Langgeran, khususnya di dalam kehutanan, sehingga bisa peduli terhadap lingkungan dan untuk kedepannya bisa mengangkat kesejahteraan warga masyarakat di wilayah Desa Langgeran. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Fakultas Kehutanan dan warga masyarakat di Desa Langgeran. Juga tidak lupa adik-adik kami dari Karang Taruna yang mana kegiatan-kegiatan pada saat ini telah kita lihat bersama banyak kemajuan-kemajuan yang besar. Maka saya sebagai pemerintah desa sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih pada Fakultas Kehutanan yang selama ini mendorong dan memberi contoh pada warga masyarakat kami. Ternyata hutan forestry Langgeran berhasil. Dan tidak lupa kepada Pak Wagiran sebagai pendorong warga masyarakat, ketua kelompok. Kita mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan selanjutnya selalu dibiarkan. Terima kasih. Terima kasih.